Lidotiki naho dijoloni abang sani. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Salam sehat ya buat kita semua. Ini hari Minggu, waktunya kita beribadah. Dan ini awal bulan. Seperti biasa, awal bulan kita beribadah pakai bahasa Batak. Disiapkan Bible dan juga buku ND-nya. Jangan lupa peleannya juga ya. Nah, sebelum kita masuk ibadah, biar semangat, kita nyanyi dulu dengan lagu pujian judulnya Lojani Dainangi. Tahu kan lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, martangnya kita. Ali Tuhan debata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Mauliate ma Tuhan di saluhutna pasu-pasumna pinasahatmu di tonga-tonga ni ngulu nami. Tarlumu bima di bagasan minggu sadarion. Buih hami marlas ni roha rabdohot aka ianakon nami sikola minggu. Na tongon patupahon aka parmingguon di tonga ni bagas na sidabe. Atau Tuhan na ipukau nami maparmingguan nami, homa nami di bagasan roha ng pikiran nami, asa ture pamujion nami di guarmu nabadiyay. Jalo matangyang nami, mga sahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami Tuho. Amen. Maredehita buku ede nomor 720 sia ayat sada. Tabigima patik di mingguta sadarion ima patik pasyahon. Patik pasyahon. Una ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon donga jolma. Ayat hafalan untuk minggu kita, untuk minggu ini yang tertulis tersurat di Yohanes 20 sada ayat 10b. Songonom madidok desi. Jadi
didok matui bana. Olo Tuhan, diwoto hodo holong ni rohaku diho. Dungi didok matui bana. Parmahani ma aka biru-biruku. Dah. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Terima kasih. Maka kata Yesus kepada mereka, lebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Maka Yesus kepada mereka, lebarkanlah jalanku dan di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, terbangkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menerbangkannya, maka mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, terbangkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Dan mereka menyebarkannya. Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Yohanes 21 ayat 6.
Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Terima kasih. Hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan kapal. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak bisa lagi menariknya karena banyaknya ikan. Amin. Terima kasih. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Terima kasih. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu sebelah lalu akan peroleh. Lalu menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Terima kasih. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Terima kasih. Yohanes 21 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, dan akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh.
Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Ayat hafalan Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Terima kasih. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Yohanes 21 ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah perahu, maka kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan tidak dapat menariknya kembali karena banyaknya ikan. Amin. Terima kasih. Ya, dikting untuk minggu ini yaitu persembahan untuk minggu kemarin yaitu 141.000. Yang kedua, ayat hafalan paling lambat itu hari Jumat, diupload dikirim ke grup WA dan orang tua guru sekolah minggu. Ingat ya, paling lambat hari Jumat. Dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik kami yang berulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Mari kita bernyanyi Marende Hita Sian Buku Ende nomor 540 sia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai hari ini, di mana Yesus masih tetap menyertai kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nas khotbah firman Tuhan pada hari ini yaitu tertulis di kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu,
Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan yang baru saja kita dengar adalah termasuk bagian dari kata-kata terakhir Yesus. Karena Yesus akan mengakhiri seluruh pekerjaannya, tugasnya di dunia ini. Yesus akan naik ke surga. Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang dikasihi oleh Yesus? Bagaimana orang-orang yang selalu mengikuti Yesus? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus? Nah, di sini Yesus mau memberikan tugas yang baru kepada murid, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus adalah salah satu murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Nah, Yesus mau mempercayakan tugas itu. Adik-adik sekolah minggu di rumah mungkin pernah diberikan oleh orang tua tugas untuk menjaga adik, tugas untuk membereskan rumah, tugas untuk melakukan sesuatu hal. Nah, kenapa tugas itu diberikan? Karena orang tua kita percaya bahwa kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan tugas kita itu. Nah, Simon Petrus juga seperti itu. Walaupun sebelum kematian Yesus, Simon Petrus sudah menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Nah, tetapi di sini Yesus percaya, Yesus mengenal Petrus seperti apa. Dia adalah seorang yang benar-benar setia mengikut Yesus. Maka dipercayakan domba-dombanya. Domba-domba ini siapa? Domba-domba ini adalah adik-adik sekolah minggu. Domba-domba ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Domba-domba ini adalah orang-orang yang masih rindu untuk selalu menerima uluran tangan berkat Tuhan, menerima kesembuhan, yang masih rindu dengan firman, supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka memiliki gembala yang baik, seperti kata Yesus di Yohanes 10, aku adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Tetapi karena Yesus akan naik ke surga, maka Yesus akan memberikan tugas sebagai gembala itu kepada Simon Petrus. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita baca dalam ayat ini, Yesus sebanyak 3 kali mengatakan kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan di akhir kata-katanya Yesus selalu mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus menitipkan domba-dombanya supaya domba-domba yang tadinya punya gembala ini tidak tersesat, tidak lagi melakukan dosa, atau tidak dimakan oleh binatang buas. Kalau domba-domba dibiarkan berjalan sendiri, tidak digembalakan dengan baik, tidak ada pemimpinnya, tentu gembala ini akan berserak. Domba ini akan berserak, atau domba ini mungkin akan dimakan binatang buas. Domba ini mungkin akan tersesat, tidak tahu jalan pulang ke kandangnya. Tetapi kalau ada gembala, maka akan ada yang mengarahkan kemana dia akan pergi. Mau minumkah, mau makan rumputkah, atau apapun itu, dia akan memiliki seorang gembala. Nah, kita ini butuh seorang gembala. Gembala kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik,
yang mencukupkan segala kebutuhan kita, termasuk adik-adik sekolah minggu. Nah, kalau di rumah kita, gembala kita adalah orang tua. Coba lihat dulu orang tuanya masing-masing di rumah. Orang tua selalu menjaga kita, orang tua selalu memberikan makan minum kita, membelikan baju kita, menyekolahkan kita, membangun rumah untuk tempat kita berlindung. Ketika kita sakit, orang tua kita sebagai gembala membawa kita berobat, melindungi kita dari segala sesuatu yang membahayakan kita. Itu bukti nyata bahwa orang tua kita itu adalah gembala kita. Maka Yesus adalah lebih dari itu. Yesus memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan selalu memberikan kita umur yang panjang, Tuhan selalu menyertai, memberkati kita, menyediakan masa depan kita. Itu adalah bukti bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Nah, kita domba-domba bagaimana? Domba-domba harus taat dan setia kepada gembala. Jangan ada domba yang menyimpang. Jangan ada domba yang tidak mau mengikut gembalanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, setiap hari minggu ibadah enggak? Nah, kalau kita ibadah, kita selalu berdoa, kita selalu mengucap syukur, kita selalu memuji Tuhan sebagai gembala yang baik dalam hidup kita. Berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah domba yang setia. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang jarang-jarang ibadah atau tidak pernah ibadah di rumah, ayo kita tetap beribadah di rumah karena kita adalah domba-dombanya Tuhan. Kita adalah domba-dombanya Tuhan dan Tuhan adalah gembala kita. Ya, Tuhan tidak mau domba-dombanya tersesat. Tuhan tidak mau gembala yang baik itu tidak mau domba-dombanya tidak datang beribadah kepadanya atau tidak memuji Dia. Atau gembala kita itu tidak mau domba-dombanya itu tersesat. Ya. Maka adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah harus tetap semangat menjadi domba-domba anak-anak Tuhan yang baik dan setia kepada gembala, yaitu Yesus kita yang luar biasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami, menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini yang menyerukan bagi kami bahwa Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami, gembala yang selalu melindungi kami, menyertai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, yang selalu melindungi kami. Maka kami mau setia dan mau selalu taat kepada Tuhan sebagai gembala kami. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Asa tutup perminggota sadarion marine mahita sian buku ende nomor 550 ayatna perjolo paduahon papungu pelean. Hita mangido tangyang ale amanami dari bunda kijang sai pinerbadia maguarmu sai roma harajonmu sai saut mangon raham di bunotong song di banua kijang
lehon motohamis stadion hawasia pari sesama dosa nami sama panasa nami di dosa nidongan nomor dosa tuhami unang hami tu yo tu pangutunan palua mahami siapa ngaku ayhodona puna halajaun dot hagugun ro dihasangapun saliling nilingna amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.